I'm ready. Yeah, okie dokie yo, is that true? Yes. Okie dokie yo, is that true? Yes. Okie dokie yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjelaskan tentang peran Indonesia dalam organisasi konferensi Islam, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu organisasi konferensi Islam atau yang biasa kita sebut dengan OKI. Organisasi konferensi Islam ini dibentuk berdasarkan keputusan pertemuan tingkat tinggi yang diadakan di Rabat, Maroko pada tanggal 25 September tahun 1967 sebagai hasil munculnya aksi yang terjadi di Masjid Al-Aqsa, Yerusalem. OKI merupakan satu-satunya organisasi antar pemerintah yang mewakili umat Islam sedunia. Organisasi ini beranggotakan 57 negara termasuk Indonesia, yang mencakup 3 kawasan yaitu Asia, Arab, dan Afrika. Sekarang, saya akan menjelaskan tentang peran Indonesia dalam organisasi konferensi Islam atau yang disebut dengan OKI. Sebagai negara anggota OKI, Indonesia memiliki peran yang pasang surut dalam OKI. Peran Indonesia dalam OKI diantaranya adalah: pada tahun-tahun awal peran Indonesia di OKI masih terbatas. Keanggotaan Indonesia di OKI menjadi perdebatan, baik di kalangan OKI maupun di dalam negeri. Saat piagam pertama OKI dicetuskan pada tahun 1972, Indonesia menolak menandatangani dan menahan diri untuk menjadi anggota resmi OKI. Hal ini karena berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yakni Indonesia bukanlah negara Islam. Namun, muncul tuntutan aspirasi dan politik dalam negeri menyebabkan Indonesia mulai berperan aktif di OKI pada tahun 1990-an. Hal ini ditandai dengan hadirnya Presiden Soeharto untuk pertama kalinya hadir dalam KTT ke-6 OKI yang diselenggarakan di Senegal, Desember 1991. Hadirnya Presiden Soeharto tersebut menjadi langkah awal perubahan kebijakan politik luar negara Indonesia, yakni untuk berpartisipasi lebih aktif di OKI. Namun, peran Indonesia dalam OKI tidak terlalu dominan sebagaimana peran Indonesia dalam ASEAN maupun peran Indonesia dalam GNB. Indonesia mempelopori gagasan perlunya tata informasi baru dunia Islam. Hal ini dikemukakan dalam Konferensi Menteri-Menteri Penerangan OKI tahun 1988. Peran aktif Indonesia di OKI yang menonjol adalah saat tahun 1993. Indonesia menerima mandat sebagai Ketua Komite of SIK. Indonesia bertugas memfasilitasi perundingan damai antara Maro National Liberation Front atau MNLF dengan pemerintahan Filipina. Indonesia menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi ke-24 di Jakarta pada tahun 1996. KTM ini dilaksanakan pada 9 sampai 13 Desember 1996. Pada KTM tersebut, fokus pembicaraan menyangkut citra Islam dunia internasional. Pada KTM OKI tersebut diputuskan beberapa masalah regional dan internasional, yakni sebagai berikut. Masalah Palestina ialah persoalan utama bagi dunia Islam. Yang kedua, mengecam keras kebijakan Israel yang menghambat proses perdamaian. Nomor 3, mengakui integritas dan kedaulatan Bosnia-Herzegovina sesuai batas-batas wilayahnya secara internasional. 4, menghimbau diadakannya perundingan damai di wilayah Jammu dan Kashmir. 5, menghimbau supaya pihak-pihak yang berseteru di Afghanistan segera mengadakan gencatan senjata. 6, menyerukan kepada Irak untuk sungguh-sungguh bekerja sama dengan Komite Palang Merah Internasional dalam upaya mengimplementasikan resolusi PBB. 7, mengecam tindakan agresi Amerika Serikat terhadap Libya. 8, mendukung dengan tegas posisi Indonesia di Timor Timur.
Tuan rumah konferensi tingkat tinggi OKI 2014. Indonesia menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi OKI 2014 yakni di Jakarta. Indonesia mendukung pelaksanaan dari Oil State Plan of Action pada KTT OKI ke-14 di Dakar, Senegal. Indonesia mempunyai ruang untuk lebih berperan dalam memastikan implementasi reformasi OKI tersebut dengan diadopsinya piagam ini. Indonesia berkomitmen untuk menjamin kebebasan, toleransi, harmonisasi, dan memberikan bukti nyata dan keselarasan antara Islam, modernitas, dan demokrasi. Tuan rumah konferensi tingkat tinggi luar biasa OKI. Indonesia menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi luar biasa OKI, tepatnya di Jakarta. Diadakan pada tanggal 6-3 Maret 2016. Menurut Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Lestari Priyansari Marsudi, KTT luar biasa OKI ini diadakan sebagai bentuk nyata upaya negara-negara OKI untuk mendorong penyelesaian konflik di Palestina, mendamaikan negara-negara Islam yang bersengketa. Indonesia banyak menjadi penengah dari pertentangan antara kelompok progresif revolusioner dengan kelompok konservatif. Hal tersebut dikarenakan Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif, sehingga tidak memihak kepada siapapun termasuk bangsa Arab. Indonesia berperan dalam mendamaikan sengketa antara Pakistan dan Bangladesh. Hal tersebut diakui oleh negara Islam. Indonesia juga memperjuangkan masalah minoritas Muslim Moro di Filipina Selatan dalam forum UKI.